bukti sih udah biasa ngirim di situ. Sebetulnya lebih tepat Ya, kepercayaannya sih tergantung kepercayaannya. Tapi ongkosnya mahal 250. Mahal di sini kalau member 250. Kalau bukan member 260, kalau member 200. Iya. Itu ya. Ini pulang aja. Ini tadi mau pulang dulu nggak apa-apa. Maksudnya biar ada temen gitu. Bukan itu. Sekarang kan istilahnya Mbak Suci bikin apa? Istilahnya Mbak bikin tadi kan bikin apa terus Triwinar bikin apa? Saya itu kurangnya gimana? Masing-masing itu. Jadi sekian kami presentasi tuh Bu. Oh, oke. Yang paling mendekati, yang paling benar ya. Ini siapa aja ya? Mbak tadi keliru di sininya, di teorinya bukan teori ini metodenya. Oh ya, jadi kalau di penelitian pertama itu kan pendahuluan. Pendahuluan itu harus dijelaskan kenapa kok Mbak melakukan penelitian ini. Sebenarnya kenapa? Terus biasanya kalau kuantitatif itu kan pasti ada model, kita juga ada landasan teorinya. Itu di pendahuluan itu juga menjelaskan sedikit kenapa kok memilih modelnya seperti ini, terus alasannya kenapa, terus sama tujuan itu masuk di pendahuluan Mas. Tadi kan Mas nulis tujuan setelah landasan teori kan. Tujuan itu masuk di pendahuluan di awal. Jadi setelah introduction atau backgroundnya kenapa bla 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 dari uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah biasanya seperti itu. Jadi kan kadang juga ada tujuan atau rumusan masalah itu bisa dipilih salah satu karena dua-duanya sebenarnya sama. Maksudnya yang satu dalam bentuk rumusan yang masalah, yang satu dalam bentuk penjabaran tujuan itu. Tapi ini tuh kegunaannya sama. Jadi tinggal dipilih aja mau rumusan masalah apa tujuan penelitian. Terus habis itu yang kedua masuk ke landasan teori atau tinjauan pustaka kadang-kadang kan istilahnya kalau di bahasa Inggrisnya literatur review. Itu biasanya kalau itu menjelaskan kalau misalnya Mbak tadi kan kebanyakan pakai Fishbane, jadi itu dijelaskan tentang Fishbane itu gimana, modelnya itu apa aja isinya, misalnya kayak belief itu apa, terus habis itu norma subjektif itu apa, perilaku itu apa, sikap itu apa, itu pertama jadi kayak definisi masing-masing konstruk itu tadi seperti apa. Diterangin. Diterangin terus habis itu kan karena kuantitatif itu ada hipotesis. Hipotesis itu ya kayak tadi variabel independen mempengaruhi variabel dependen kan. Nah itu logikanya kenapa kok sampai kayak gitu itu harus juga ada namanya hipotesis development atau pengembangan hipotesis. Nanti ngecek lagi deh. Pokoknya pengembangan hipotesis itu background kenapa kok logikanya sampai bisa si independen ini mempengaruhi dependen, kayak misalnya tadi sikap mempengaruhi perilaku itu kenapa, itu dijelaskan di pengembangan hipotesis itu di yang kedua. Terus habis itu baru masuk ke metode penelitian. Nah metode penelitian itu ya dijelaskan teori yang metodenya apa, kuantitatif apa kualitatif. Kalau misalnya kuantitatif pakai apa, survei itu siapa yang disurvei, biasanya sampel tahu kan sampel itu kan sampelnya siapa, terus data collectionnya caranya gimana, misalnya pakai kuesioner online apa kuesioner paper based, nanti kan ada yang di print terus disebar itu berarti kan paper based kuesioner. Kalau online ya pakai online kuesioner. Terus berapa responden yang didapat, terus juga kan kadang-kadang kita misalnya diterima misalnya kita pilih sampel frame itu maksudnya kan misalnya TKI itu kan ada banyak, anggap aja 1000 dari 1000 orang TKI itu kita ambil misalnya 500 bukan sampel dulu, sampel frame 500 sampel frame, terus habis itu misalnya lebih spesifik kan yang menggunakan responden misalnya. Nah dari situ nanti kan kita sebar ke 500 itu misalnya di 500 yang kembali berapa, nah yang kembali anggap aja 300. Nah dari 300 itu kadang-kadang nggak semua bisa digunakan karena apa? Karena mungkin ada pertanyaannya nggak dijawab, itu bisa ada miss. Dan kalau ada yang hasil kuesioner yang miss itu jangan digunakan, nggak boleh digunakan. Jadi harus dihilangkan. Makanya itu misalnya dari 300 yang benar-benar bisa digunakan, misalnya 250
Nah, itu nanti juga dijelaskan di bagian metode penelitian. Jadi data collection, cara pengambilan data sama sampelnya kayak gimana itu dijelaskan di bab 3 itu. Sama kalau kuantitatif pertanyaannya apa aja itu biasanya juga dijelaskan. Berarti pertanyaannya tuh ya di semuanya yang ditanyakan tuh apa di Iya, jadi pengukuran variabel misalnya atau measurement itu, jadi cara kita mengukur suatu variabel itu seperti apa itu ada di bab 3. Itu baru bab 4 itu hasilnya. Kan siapa yang nggak pakai kesimpulan? Nah, ini penelitian nggak ada kesimpulannya tuh piye. Saya berada lagi. Ya, jadi kalau bab 4 itu dari hasil analisisnya, hasilnya seperti apa itu dijelaskan. Terus bab 5 itu conclusion-nya, jadi kesimpulan akhirnya seperti apa sama kegunaan penelitian. Jadi penelitian ini bermanfaat pada akademik itu seperti apa, atau bermanfaat kepada manajer itu seperti apa, itu dijelaskan di bab conclusion. Terus juga kadang ada limitation, jadi penelitian kan pasti ada limitnya, ada kekurangannya itu apa, terus mungkin buat future research-nya itu seperti apa, itu juga ada dijelaskan di bab conclusion. Itu tuh lebih detailnya kalau mau bikin penelitian. Lebih gampangnya gimana, biar lebih tahu ya banyak-banyak baca artikel. Kayak di proposal itu. Kalau yang kurang lebihnya cuma nggak ada kata pengantarnya. Ya kayak bikin itu sebenarnya proposal kan cuma bab 1 2 3 ya. Kayak bikin apa? Skripsi sebenarnya. Skripsi tapi dalam bentuk pendek, ya kan? Oh, skripsi itu lebih banyak lagi. Kalau skripsi kan lebih banyak, jauh lebih detail. Itu gimana Bu? Apa? Kalau S3 itu gimana? Kayak begini tuh Mbak. Satu aja dulu deh. Nah, kalau artikel atau karya ilmiah itu lebih sedikit. Jadi ya walaupun kayak tadi banyak rinciannya, tapi penjelasannya nggak terlalu detail. Jadi ya lebih main poinnya seperti apa itu. Karena karya ilmiah. Kalau skripsi kan lebih detail, penjelasannya lebih banyak. Karena maksimal kok buat UT antara 7 sampai 12 halaman. Buat ya. Cukup kalau 7 sampai 12 halaman. satu lembar. Tiga orang dua aja bikin satu lembar. Iya dong. Ya, tapi kan ada 7 sampai 12 beberapa itu. Makasih ya Bu. Mungkin pakai single space mungkin harusnya. Tapi kalau double Single space. Kalau double space kan jadinya cuma bener-bener dikit. Single space nggak untuk Tuh kalau bikin karya tuh ada kayak tentang penelitian tentang petani atau peternakan. Itu sih Mbak Widya itu petani. Namanya Nggak susah nyari. Ini kan di Indonesia nanti. Soalnya aku di India. Kayak kalau peternakan itu gimana? bisa, tapi dari sisi manajemennya Mbak, kan Mbak kuliah manajemen. manajemen industri. Iya, jadi gimana cara memanage peternakan atau apa itu bisa. Boleh apa pokoknya sama Mbak bahasnya dari sisi Mana sih orang dari yang sisi manajemen. Oke. Atau cara memasarkan hasil peternakan kan bisa itu tadi kan marketingnya. Apa kalau masalah pengolahannya Bisa, Bu, bisa. pengolahan pulang duluan ya. Iya, iya. Tanya itu. Bisa juga nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Jadi berarti lebih ke operasi. ada yang lupa kan saya. Literaturnya lebih ke operasi kan, ada manajemen operasi kan. Iya. Itu bisa dilakukan. Nggak apa-apa Mbak, bisa. Iya, aku pengen itu. Dan peternakan. Iya. Iya nggak apa-apa. Berarti banyak